Pembahasan kita selanjutnya adalah fungsi rasional. Fungsi rasional ini bentuknya itu seperti ini. Kalau saya buat fx itu sama dengan px dibagi qx. Ini px ini polinom. Dan qx ini juga polinom. Sekarang bagaimana kita akan mencari domain dari fungsi rasional ini? Bagaimana cara mencari domain dari fx ini? Domain dari fx ini, domain fx itu kita lihat ini nanti akan sama dengan bilangan real dikurangi himpunan x. X-nya itu yang menyebabkan qx sama dengan 0. Ini sebagai domain. Ya, jadi kalau kita menghitung domain dari fungsi rasional ini, maka kita gunakan ini. Jadi, kenapa ini? Kenapa ini menjadi seperti ini? Karena untuk nilai x sehingga qx sama dengan 0 itu menyebabkan fungsi fx ini tidak terdefinisi. Sebab nanti hasilnya seperti ini nanti. Jadi kalau misalnya saya punya kalau fx, kalau qx-nya 0 berarti nanti ini sesuatu dibagi dengan 0. Nah, ini artinya tidak terdefinisi. Gitu ya. Makanya domain dari f itu nanti seperti ini. Nah, sekarang kita lihat contoh dulu. Saya ambilkan contoh ya. Ambil contoh yang pertama. Saya punya ini misalnya. 1 dibagi x min 1. Ya. Pembuat 0 dari penyebut. Jadi kita lihat ya sekarang. Pembuat 0 penyebut. Itu adalah ini. X min 1 sama dengan 0. Berarti di sini x-nya sama dengan 1. Sehingga domain dari f ini adalah himpunan bilangan real dikurangi dengan ini. Nah, ini domainnya. Ya. Jadi ini domain dari fx sama dengan seper x min 1. Sekarang bagaimana cara mendapatkan RF-nya sekarang? Nah, gitu ya. Sekarang bagaimana cara mendapatkan RF-nya? Nah, sekarang kalau mendapatkan RF-nya, sekarang perhatikan ini. Sekarang boleh ke sini ya. Kalau penyebut ini itu tidak boleh sama dengan 1 karena ini kan domainnya satunya nggak ikut. Jadi kalau penyebut ini nilainya tidak boleh sama dengan 0, berarti kan kalau x-nya kan nggak boleh 1 dari domainnya ini. Jadi makanya nilai ini untuk x yang tidak sama dengan 1, kita lihat x min 1 ini bisa positif. Ya.
Karena ini kalau saya ganti 2, 3, 1,1, 1, sekian gitu ya. Jadi ini bisa positif. Tetapi bisa juga X-1 ini juga bisa negatif. Kita ambil 0. Nah, jadi nilai penyebut ini bisa positif besar sekali atau kecil sekali, bisa negatif besar atau kecil sekali. Nah, sekarang kita lihat pembilangnya adalah 1. Jadi di sini kalau sahabat sini ya. Ini pembilang itu 1. Kalau saya mempunyai fungsi 1 bilangan 1 dibagi berapapun, itu pasti nilai ini tidak mungkin sama dengan 0. Ya. 1 dibagi bilangan berapapun tidak mungkin sama dengan 0. Nah, sekarang kalau nilai penyebutnya itu bisa positif, bisa negatif, bisa besar sekali, maka berarti ring dari F. Itu kan kalau negatif, katakanlah gini, kalau kita lihat ini. Ya. X-1 kecil negatif, positif dibagi negatif. Berarti negatif. Berarti bisa begini kalau begitu. Kalau kita bisa minta hingga sampai dengan mana? Sampai dengan 0. Karena 0 nggak mungkin. Digabung 0 sampai dengan, kalau X-1-nya positif, bisa kecil sekali. 1 dibagi bilang kecil sekali, besar sekali. Atau besar sekali X-1 ini. Maka 1 dibagi bilang besar kecil sekali. Maka bisa sama dengan ini. Nah, ini adalah ring dari RF. Nah, sekarang sambil contoh lagi katakanlah di sini ya. Oke, di sini sahabat nomor 2 adalah nomor 2. Saya punya Fx sama dengan X dibagi X-1. Nah, sekarang perhatikan ini. Agak beda ya. Sama dengan tadi, sekarang lihat penyebut. Menyebut X-1 sama dengan 0, maka di sini X-nya sama dengan 1. Nah, sekarang lihat pembilang. Pembilang ini adalah X. Pembilangnya X. Pembilangnya X berarti ini bisa 0, bisa negatif, bisa positif. Tapi perhatikan begini. Ini ya. Oke, perhatikan begini. Oke, sekarang kalau di sini X-nya 0. Kalau X-nya 0, maka Fx-nya sama dengan 0 juga. Nah, sekarang berarti kemungkinan ringnya itu bisa 0. Sekarang perhatikan ini. Fx sendiri itu sama dengan X dibagi dengan X-1. Sekarang kalau sahabat pembagian begini. Ya. Ini X dibagi dengan X-1. Ini kan 1. Gitu ya. Ini X-1. Saya kurangi jadi tinggal 1. Jadi ini sama dengan aslinya 1, sisanya adalah 1 dibagi X-1. Nah, sekarang perhatikan, ini kan hasil pengerjaan yang tadi. Ini bisa negatif, bisa besar sekali, bisa kecil sekali. Kalau begitu, apa yang terjadi? Domain F itu berarti nolnya ikut, perhatikan. Nolnya ikut kan? Nolnya ada kan? Nah, nolnya ikut. Nah, domain F tetap ini. Domain F-nya adalah ini. Dikurangi dengan 1. Nah, tetapi ring F-nya sekarang kita lihat. Ring F-nya berarti bisa minta hingga, nolnya boleh ikut, berarti sampai dengan ini. Nah, berarti ini sama dengan R itu sendiri. Nah, gitu ya. Saya punya ini Fx sama dengan X dibagi X kuadrat kurang 1. Nah, sekarang kita lihat dari penyebut sekarang. Penyebutnya X kuadrat dikurang 1, ini sama dengan X min 1, X
plus 1 gitu. Jadi kalau ini X min 1, X plus 1 ini sama dengan 0, maka dibalik X nya sama dengan 1 dan X minus 1. Jadi kalau gitu domain F sama dengan ini R dikurangi ya, min 1, 1. Nah, bagaimana dengan RF? Nah, nanti kita bahas setelah kita mengenal grafik fungsi secara keseluruhan. Oke, sekarang kalau saya punya ini 4. Kalau saya punya ini ya fx, maaf. Fx bukan f ya. Ini x kuadrat minus 4 dibagi dengan x kuadrat gitu ya. Kuadrat min 3x plus 2. Nah, bagaimana ini? Sekarang kita lihat penyebut x kuadrat min 3x plus 2 saya faktorkan menjadi x min 2 x min 1. Sekarang penyebut saya faktorkan ini menjadi x min 2 x plus 2. Nah, sekarang bagaimana untuk domainnya? Ini ada yang sama, boleh nggak dicoret? Nah, apakah ini boleh dicoret? Karena sama-sama ini berarti kan. Ini sama. Ya, sama. Ah, boleh nggak kita hapus, saling menghapus? Nggak bisa. Maka tetap begini. Domain dari F, tetap kita melihatnya adalah R dikurangi pembuat 0 dari penyebut, yaitu min 2 dan walaupun ada yang sama, jadi nggak boleh kita langsung kita catat ya. Nah, oke, jadi inilah pembahasan kita untuk memahami tentang domain, sebenarnya hanya untuk domain dari fungsi rasional.